Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Feral? Iya tante, ini saya. Kok kamu tahu kalau ini tante yang telepon? Bukannya di handphone kamu itu tertera namanya Putri? Harusnya kamu menyangka itu Putri kan yang telepon? Iya tante, kebetulan Putri udah cerita sama saya kalau handphonenya diambil tante. Gara-gara SMS saya itu, saya minta maaf ya tante. Sebetulnya itu bukan saya yang SMS, tapi teman saya. Sini biar gue aja yang ngomong. No! Halo, assalamualaikum Put. Put, ini gue Ana, Putri. Kok lo gak angkat telepon gue sih? Giliran teleponnya Elisa aja diangkat. Lo tuh lagi bolos sama Feral ya? Gila ya Put, lo tuh nekat banget. Cinta sih cinta Put. Tapi gak usah malu-maluin juga kali. Anak baru 2 hari masuk sekolah kok diajakin cabut. No. Put. I'm sorry. Gue mau minta maaf sama lo, Put. Gue tahu gue salah, and gue tahu gue udah melakukan dosa yang paling keji dan hina, but gue gak ada pilihan, Put. Gue gak ada pilihan, and aib itu emang sangat memalukan, but Put, just please bilang ini ke Feral biar Feral ceritain ini ke Brian biar Brian tahu apa yang terjadi karena gue belum sanggup ceritain ini ke Brian and I'm not ready yet. Please, but just tell Feral, please. Lo tuh sebenarnya kenapa sih? Hamil. Astagfirullahaladzim. Nyokapnya Putri. Jadi kalian bukan anak baik-baik. Astagfirullahaladzim. Dok, Ica sakit apa ya? Kok Ica nggak sadar dari pingsannya? Iya pak, biasanya orang pingsan dikasih bau-bauan langsung sadar. Tapi Ica, Papa udah ambil sampel darahnya Ica untuk dites di laboratorium. Nanti dari hasilnya itu kita bisa tahu semua jawabannya. Kalau dilihat dari tanda-tanda pemeriksaan standar, kondisi fisik Ica stabil. Cuma nafasnya aja yang agak berat. Apa ada kemungkinan Ica kena DBD atau tipes, Om? Gejalanya bukan ke situ. Tapi saya mencurigai adanya virus di dalam darahnya. Tapi belum tahu jenis virusnya apa. Itu bahaya nggak, Dok? Saya belum bisa pastiin. Tapi bisa disembuhin kan, Dok? Teman saya ini selalu sehat walafiat, malah nggak pernah kelihatan tanda-tanda kalau dia sakit. Yang namanya penyakit kita nggak bisa pastiin kapan datangnya dan dalam situasi apa, Put. Yang jelas kalau penyakit itu datang, kita hanya bisa berusaha untuk mengobati. Kalian doain aja, mudah-mudahan virusnya Ica nggak berbahaya. Ya, Tapi ini nggak mungkin, Dok. Ini tuh nggak adil. Putri tahu, kalau yang namanya penyakit itu datangnya kapan aja. Tapi kenapa harusnya nyerang teman Putri? Teman Putri ini sendirian. Putri aja sampai nggak tega kalau ngeliat dia sakit, siapa yang nemenin? Put, kamu yang sabar ya Put. Kamu istighfar. Put, apa gue harus meninggal dulu ya? Kayak anaknya temen nyokap lo yang meninggal. Biar mereka peduli sama gue. Seenggaknya kalau gue meninggal, mereka ada di samping gue walaupun cuma sejam aja, Put. Buat nemenin gue. Kamu harus sembuh, Ica. Kamu gak perlu meninggal hanya karena ingin ditemani sama orang tua kamu.
Kamu gak perlu mengorbankan diri untuk orang yang bahkan gak mau mengorbankan dirinya untuk kamu. Aku, Ana, Linda, Bunda, dan abang-abangku adalah orang tua kamu. Kami siap ngejaga kamu 24 jam. Kamu pasti percaya sama aku, Ca. Karena aku juga percaya sama kamu. Percaya kalau kamu gak akan ninggalin aku, Ana, Linda, Bunda, dan abang-abangku yang sayang banget sama kamu. Kita semua sayang sama kamu, Ca. Cepat sembuh ya, Ca. Aduhan, gimana nih? Masalah baru muncul lagi kan tuh. Tadi itu suaranya bundanya Putri kan? Right? Yeah, that's right. Aduh, lo dari tadi kemana aja sih? Jangan-jangan budak ya lo? Tuh Linda, ini terus gimana dong kalau kayak gini? Kita bakalan dicap sebagai muslimah yang meragukan. Tenang. Dalam hal ini kita harus berpikiran jernih. Kemungkinan kita bakal di blacklist jadi temannya Putri dalam waktu yang belum ditentukan atau selamanya. No, okay? No. Gue gak mau. Gue mau jadi temennya Putri selamanya. Okay, no blacklisting, please. Bule, kan baru prediksi. Prediksi itu baru perkiraan. Dan perkiraan itu belum tentu. Jadi mendingan lo diem aja deh. Gue puyeng tau gak denger suara lo. Kayaknya kita harus telepon Feral deh. Iya, Feral. Siapa tahu aja dia itu emang lagi beneran sama Putri, Lin. Kayaknya gue punya nomor teleponnya Feral deh. Kita itu harus buru-buru konfirmasi ke nyokapnya Putri sebelum dia salah paham. Gue aja. Gue aja yang telepon. Masalah gue lebih penting. Aduh, so eksis banget sih lo. Yaudah cepetan telepon. Jangan lupa di loudspeaker. Yaudah, wait. Jangan lupa. Cepetan. Ya. Put, ini Alicia. Aku keluar sebentar ya. Ya, El. Girl? Ya, Putri lagi sama kamu gak sekarang? Iya, aku lagi sama Putri. Kita lagi di rumah sakit nganterin Ica. Ica sakit apa, Feral? Ica pingsan tadi pagi. Kita bawa ke rumah sakit. Kata papa aku yang meriksa Ica kena virus. Astagfirullahaladzim. Ica kena virus apa, Rel? Virus cinta? Kok virus cinta sih? Virus Ebola? Kita juga belum tahu. Kita semua masih nungguin hasil tes lab. Yaudah Rel, kalau kayak gitu lo kirimin aja ya alamat rumah sakitnya. Nanti kita pasti bakalan kesana. Kasian banget. Ya, yaudah makasih ya Feral. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Iya. Linda, gue gak mau tahu. Pokoknya kita harus jengukin Ica sekarang. Tapi kan belum waktunya pulang, An. Dan pelajaran terakhir itu kimia. Lo gimana sih? Iya, gue gak peduli Linda. Biarin aja lah nilai kimia gue tuh turun drastis gara-gara bolos. Yang sekarang gue peduli itu adalah Ica, Linda. Ica, sahabat kita. Ya lo tahu sendiri kan, dari kemarin itu Ica minta ditemenin sama kita terus. Iya juga sih. Ya udah kalau kayak gitu kita izin sekarang aja yuk. Guys, gue ikut. Tuh kan, ternyata bener dugaan kita. Si Feral itu lagi sama Putri. Walaupun tujuannya nganterin Ica ke rumah sakit, tapi itu bukan satu alasan untuk kita menyerah. Betul. Jadi... Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka dengan apa yang aku dengar di telepon. Aku pikir Putri punya hubungan dengan Feral tidak sejauh ini. Tapi mereka sudah bolos berdua. Apa yang mereka lakukan ya Allah? Apa? Apa aku terlalu keras sama Putri sehingga dia menjadi pembangkang? Apa aku terlalu memaksa dia untuk menjadi muslimah yang baik? Hingga Putri merasa tertekan.
Ya Allah. Enggak. Aku nggak boleh mengambil kesimpulan terlalu cepat. Aku nggak boleh langsung percaya bahwa anak aku melakukan kesalahan yang bodoh. Tidak. Aku kenal Putri. Aku kenal anak gadisku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Feral? Iya tante, ini saya. Kok kamu tahu kalau ini tante yang telepon? Bukannya di handphone kamu itu tertera namanya Putri? Harusnya kamu menyangka itu Putri kan yang telepon? Iya tante, kebetulan Putri udah cerita sama saya kalau handphonenya diambil tante. Gara-gara SMS saya itu, saya minta maaf ya tante. Sebetulnya itu bukan saya yang SMS, tapi teman saya. Sudahlah. Kamu nggak perlu lagi membela diri. Apapun isi SMS itu udah tidak ada lagi artinya. Karena saya baru dengar kabar bahwa kamu bolos berdua dengan Putri. Kamu tahu, kalian itu sudah menyakiti hati orang tua kalian. Orang tua kalian itu menyekolahkan dengan tujuan bukan seperti itu. Tapi tante, Kalian ada di mana sekarang? kita di rumah sakit tante. Di rumah sakit. Kalian serius mau menjenguk teman kalian yang sedang sakit parah di rumah sakit? Kenapa nggak kalian nunggu sampai jam mata pelajaran kalian habis? Toh tinggal 2 jam lagi, kan sayang. Justru 2 jam itu Pak berat buat kita. Kita nggak mau terlambat ngejengukin Ica. Soalnya kata Feral, penyakitnya Ica itu parah Pak. Iya Pak, kami mohon ya Pak. Please. Baiklah, kalau memang begitu kalian Bapak izinkan. Tapi jangan lupa, kalian harus minta tugas tambahan pelajaran sama guru mata pelajaran kalian. Supaya dapat menambah jam mata pelajaran kalian yang tertinggal ya. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Makasih banget Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam, hati-hati. Nah, aku dengar dari Pinoy, si Putri. Iya, gue udah tahu Zam. Putri udah bawa Ica ke rumah sakit kok. Dan kita juga udah izin buat jengukin Ica. Lo nggak ikut Zam? Kalian izin juga. Iya Pak, kami kan semua anggota Rohis Pak. Jadi kami mau doain Ica bareng-bareng Pak, biar lekas sembuh. Iya Pak, Ayah juga izin ya. Kalau perlu Ayah adain di sana pengajian RT Pak, biar Ayah cepet sembuh ya. Ya Pak, boleh ya? Kalian ini ada-ada aja. Mau jenguk Ica yang sakit di rumah sakit aja, pakai acara rombongan jamaah kayak begini. Kenapa nggak kalian nunggu sampai jam pulang sekolah sih? Hah? Jangan mentang-mentang sekarang jam pelajaran olahraga, Zam. Maaf Pak, tapi bukan begitu maksud saya. Saya ini benar-benar mau jenguk Ica Pak. Kalau saya nggak jenguk dia sekarang, saya akan merasa bersalah kalau terjadi apa-apa sama dia. Soalnya sebelum dia sakit, dia sudah bantuin saya jualan di warung tenda Pak. Dia lagi butuh uang Pak, karena baru aja diusir sama ibunya. Saya seharusnya ngelarang dia waktu itu. Baiklah, kalau memang begitu, kalian Bapak izinkan. Tapi tolong, tanyakan kewajiban kalian mengerjakan tugas kepada teman-teman kalian yang tadi ya. Baik Pak. Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ayo udah buru. Hati-hati ya. Kasih Pak. Ya. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Ada apa lagi nih? Kalian mau ikut-ikutan izin juga? Hah? Atau ada alasan lain? Kalian mau ikut ngaji Ica di rumah sakit? Bukan Pak. Bukan Pak. Bukan Pak. Lalu? Kita mau bayarin biaya rumah sakitnya Ica. Iya Pak, mau bayarin rumah sakitnya Ica. Iya tuh bener. Mau bayarin rumah sakitnya Ica. Astagfirullahaladzim.